Para Bunda, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita mendengarkan sabda Tuhan yang berisi kisah tentang Yesus yang membangkitkan orang yang sudah mati. Diakhiri dengan kata-kata yang sangat meneguhkan, kalimat yang sangat jelas menghibur iman kita. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Penginjil Yohanes dan tentunya juga penginjil yang lain menuliskan segala kisah yang ada di dalam Injil. Tujuannya satu, supaya pendengar Injil dan orang waktu itu yang mendengarkan warta sukacita Injil menjadi percaya kepadanya. Percaya ini menjadi penting karena percaya ini adalah hal pokok di dalam iman. Karena menyangkut pribadi Yesus, bisa jadi kita seperti orang-orang pada zaman Yesus. Tidak betul-betul mengenal siapa dia. Orang hanya mengenal hal-hal yang sifatnya permukaan. Oh, dia orang Nazaret. Oh, dia tukang kayu. Oh, dia anak Maria. Atau orang-orang pada waktu itu yang melihat Yesus, oh, dia salah satu di antara para nabi. Oh, dia jangan Yohanes Pembaptis. Oh, dia adalah Elia, ya kan? Banyak orang yang tidak begitu menangkap siapakah Yesus sebenarnya. Justru di dalam kisah ini dengan sangat gamblang dan nyata, dan hendaknya juga membawa kita kepada kepercayaan yang penuh akan Yesus, bahwa dia orang Nazaret itu yang juga disebut sebagai nabi pada zamannya, yang sering mengadakan banyak mukjizat-mukjizat itu ternyata adalah Allah sendiri. Ia adalah Sang Immanuel. Ia adalah Allah yang menjadi satu beserta dengan kita. Oleh karena itu peristiwa yang dikisahkan di Injil pada hari ini begitu tegas. Memberi gambaran kita jauh lebih dalam. Dan membawa kita kepada kebenaran iman kita. Bahwa hanya Allah lah yang bisa menghidupkan orang mati. Itu akal manusia apapun juga tidak bisa menolak hal itu. Di dunia ini, sejak awal dunia diciptakan sampai nanti akhir dunia lenyap, hanya Allah lah yang berkuasa membangkitkan orang yang mati. Di situ muncul gambaran yang jelas bahwa Yesus orang Nazaret itu punya otoritas ilahi. Karena di dalam dirinya Allah mewahyukan diri sempurna, sesempurna-purnanya, seutuhnya. Menghadapi jenazah yang sudah 4 hari, di mana tidak ada pernah di dunia ini orang yang bisa semacam itu. Dengan otoritasnya sendiri, dengan kata-katanya sendiri, dia mengatakan, sesudah ia berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kata-kata yang penuh dengan otoritas ilahi. Kata-kata sabda yang menunjukkan bahwa dia Allah sendiri. Karena dikatakan di sana, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Karena otoritas ilahi yang hadir secara nyata sepenuh-penuhnya di dalam diri Yesus Kristus itu, orang yang sudah mati 4 hari itu bangkit.
Hanya Allah lah yang bisa membangkitkan orang mati. Di dalam diri Yesus ada kepenuhan dari kuasa Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Oleh karena itu, gambaran tentang kisah ini harusnya mengantar kita. Setelah sekian lama mujizat-mujizat yang kita dengarkan, yang kita saksikan sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah hadir, mujizat Yesus membangkitkan orang mati ini hendaknya mengantar kita pada sesuatu yang lebih dalam. Oh iya, kalau mujizat yang lain mungkin orang bisa ya memelihkan mata, orang buta. Ya. Tetapi kalau membangkitkan orang mati, ini hanya Allah dan ini dengan kata-katanya sendiri. Ya. Karena dia firman Allah yang menjadi manusia. Hanya mengatakan Lazarus keluarlah. Orang yang sudah mati 4 hari. Tentunya itu menjadi sesuatu yang besar bagi iman kita. Penulis Injil menutup supaya apa? Supaya ketika kita mendengar, menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Hendaknya memasuki Prapaskah yang kelima ini, iman kita harus sampai ke sana. Bahwa di dalam diri Yesus Kristus, kepenuhan Allah ada, hadir senyata-nyatanya dan sesempurna-sempurnanya. Itulah mengapa Yesus disebut sebagai firman Allah yang menjadi manusia, putra Allah sendiri. Karena dengan wibawa dan otoritas ilahinya, ia mampu membangkitkan orang mati. Di mana tidak ada seorang pun di dunia ini bisa melakukan. Tapi Romo, itu kan kelihatannya saya pernah mendengar Rasul Petrus bisa membangkitkan orang mati. Iya, tapi di dalam nama Yesus. Petrus juga bisa. Ketika Yesus bangkit, sudah menjadi bangkit, gereja sudah berkembang. Petrus bisa membangkitkan orang mati, tetapi di dalam nama Yesus bangkitlah, bisa. Tetapi Yesus di sini dengan otoritasnya sendiri sebagai Allah, Lazarus keluarlah. Itulah mengapa iman kita harus sampai kepada pengalaman itu, pengalaman lebih maju di dalam iman, lebih yakin, lebih kemudian bersemangat, lebih gembira dari warta sukacita Injil pada hari ini. Dan kita lebih percaya karena Yesus menggenapi apa yang tertulis dalam nubuat-nubuat para nabi. Seperti yang tertuang dalam bacaan yang pertama yang ditulis oleh Nabi Yehezkiel, di mana Yesus menggenapi apa yang sudah ditulis oleh Nabi Yehezkiel bertahun-tahun, beratus-ratus tahun sebelum Yesus ada di dunia ini. Beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Hal itu tergenapi dan sudah kita dengarkan, kita saksikan di dalam kisah Injil yang hari ini kita dengarkan dan renungkan bersama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pesan Injil hari ini sangat kuat dan jelas bagi kita. Mari memasuki Minggu Prapaskah kelima, menyongsong Hari Raya Paskah, Minggu Pekan Suci yang akan kita sambut bersama. Kita diantar kepada misteri-misteri agung siapa Yesus di dalam peristiwa-peristiwa itu. Ya. Bahwa banyak hal terjadi di dunia ini supaya Allah dimuliakan, seperti halnya sabda Yesus kepada Marta ketika dia mengendaki agar kita semua percaya pada apa yang telah Yesus sabdakan. Ketika Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Suatu keyakinan iman. Hendaknya kita juga percaya pada sabda Yesus itu.
ketika mengatakan saudaramu akan bangkit, ya kita percaya pada Yesus yang mengatakan bahwa saudara-saudara kita akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Mujizat terjadi. Percayakah engkau akan hal ini? Memasuki dan menyongsong pekan suci, mari kita menyatukan hati. Sungguh-sungguh mohon rahmat Allah agar kita bulat di dalam percaya dan mengandalkan kuasa Yesus di dalam hidup kita. Sehingga kita juga memperoleh buah-buah rahmat iman yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, yakni iman akan Yesus yang tidak hanya sekedar nama, tapi nama yang penuh kuasa, yang bisa mengubah hidup kita dan membawa kita kepada keselamatan yang abadi sampai menuju pada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati. Amin.